Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Anggrani dengan NIM B10611911034 yang membahas tentang proposal optimasi strategi pemasaran tenun ikat dayak di Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Salah satu usaha kecil rumah tangga pada sektor informal yang sedang dikembangkan dan merupakan kebudayaan lokal atau lokal kultur di Kabupaten Sintang, khususnya di Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam Permai, adalah kerajinan tenun ikat dayak. Kain tenun ikat merupakan jenis kain tenun ikat yang dihasilkan oleh masyarakat Dayak dari Kalimantan Barat, tepatnya berasal dari dua daerah kecil di Kabupaten Sintang, yakni Ensaid Panjang dan Bukit Kelam. Dalam sistem kebudayaannya, leluhur Dayak, tekstil merupakan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat. Suku Dayak membuat tenunan dengan motif yang indah untuk baju, rok, cawat, dan selimut. Terdapat perbedaan dekorasi teknik dalam pembuatan kain tenun khas suku Dayak Kabupaten Sintang, yaitu ikat, aungkit, pilin, dan indan. Proses pembuatan tenun ikat dayak. Pembuatan satu kain tenun oleh suku Dayak biasanya memakai waktu 3 bulan, dan setelah kain tersebut akan diupacarakan secara adat terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Proses pembuatan kain tenun ikat Sintang diawali berupa kapas, kemudian dipintal menjadi benang, diwarnai, dan kemudian ditenun menjadi kain. Tak hanya menggunakan teknik tradisional, peralatan tradisional pun tetap diperhatikan. Alat pemintal dan penenun yang mereka pakai sangatlah sederhana, tidak seperti ATBM atau alat tenun bukan mesin yang banyak dipakai di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan menenun pada mulanya merupakan kegiatan sampingan yang dilakukan oleh para ibu-ibu rumah tangga dan para gadis selesai bekerja di ladang, baik itu setelah menoreh atau bisa juga dilakukan ketika ada waktu senggang sambil bersantai di rumah. Di depan rumah atau bela bambu, mereka berkelompok mengerjakan tenunan mereka masing-masing sambil bersanda gurau. Untuk diketahui, pada masa lampau suku Dayak membuat kain tenun menjadi sakral. Menurut kepercayaan leluhur, dunia dibagi menjadi dua kehidupan, yaitu kehidupan atas dan kehidupan bawah. Bentuk sakral dari kain tenun bagi masyarakat Dayak terdapat pada benang dan motif. Karena kain tenun dianggap sakral, maka kain tenun menjadi pakaian wajib dalam setiap upacara adat masyarakat Dayak. Tidak semua pengrajin bisa membuat tenun ikat alami apabila bahan baku yang digunakan berasal dari alam, sehingga prosesnya rumit. Pembuatannya juga memerlukan waktu yang lama. Pembuatan tenun ikat tradisional dimulai dengan mengumpulkan bahan. Bila benang sudah tersedia, yang dibutuhkan adalah bahan pewarna alami. Salah satunya kulit akar pohon mengkudu. Kulit mengkudu lazim digunakan karena mampu menghasilkan corak warna yang bagus. Biasanya merah pekat, bisa juga menggunakan daun tarum atau indigo. Setelah itu direndam dengan minyak kelapa atau lemak binatang supaya warnanya meresap, lalu didiamkan sehari semalam. Setelah itu jemur hingga kering. Selesai pewarnaan, kemudian dilanjutkan dengan pengikatan benang, lalu pembuatan motif dan memadankan warna yang sesuai. Proses inilah yang memerlukan waktu berbulan dengan keahlian khusus. Mengingat proses pembuatan kain tenun sulit dan lama, tak heran harga jualnya juga tinggi. Sehelai kain mencapai 500 sampai 600 ribu. Pasmina seharga 200 sampai 300 ribu, selimut 800 ribu, dan syal seharga 20 sampai 25 ribu. Produk kerajinan tenun ikat Dayak sesungguhnya memiliki karakteristik yang unik, tetapi dalam pengembangannya
usaha kerajinan tenun ikat Dayak yang ditekuni oleh masyarakat suku Dayak desa di desa Ensait Panjang menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal pemasaran produk ke konsumen. Para pengrajin sering menghadapi permintaan yang tidak menentu dan tidak kontinu, serta seluruh pemasaran yang kurang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang akan diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan baruan pemasaran. Mengingat bahwa strategi pemasaran memang berperan penting yang strategis dalam menetapkan arahan tujuan pemasaran guna mengembangkan usaha kerajinan tenun ikat Dayak yang sangat berpotensi untuk lebih dikembangkan, dikarenakan produk tenun ikat Dayak merupakan warisan budaya yang perlu untuk dilestarikan dan paling banyak diminati oleh kolektor seni. Dalam menghasilkan suatu kebijakan strategi pemasaran, identifikasi mengenai baruan produk, harga, promosi, serta seluruh distribusi yang akan dilalui merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan lebih mendalam, sehingga akan memudahkan para pengrajin dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal maupun untuk memanfaatkan seluruh peluang dan kekuatan yang ada serta mampu untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila strategi pemasaran dapat dilakukan dengan tepat, maka diharapkan pengrajin tenun ikat dapat memperluas pangsa pasarnya, sehingga keuntungan yang akan diperoleh meningkat pula. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pemasaran yang harus dilakukan pengrajin untuk meningkatkan pemasaran produk ikat Dayak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif strategi pemasaran yang dapat dilakukan pengrajin tenun ikat Dayak. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambar yang mewakili masing-masing daerah penelitian dengan benar. Lokasi penelitian ditunjukkan dengan sengaja, yaitu di Desa Ensait Panjang, Kecamatan Karangpermai, Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini untuk menentukan strategi pemasaran yang dapat dalam hal strategi pemasaran. Variabel yang digunakan sebagai berikut. 1. Kekuatan, yaitu menganalisis variabel-variabel yang dapat menjadi kekuatan bagi penenun dalam usaha kerajinan tenun ikat Dayak. Yang kedua, kelemahan, yaitu menganalisis variabel-variabel yang dapat menjadi kelemahan bagi penenun dalam memaksimalkan produk kerajinan tenun ikat. Yang ketiga, peluang, yaitu menganalisis variabel-variabel yang dapat menjadi peluang bagi penenun dan bisa dimanfaatkan oleh penenun dalam memasarkan produk kerajinan tenun ikat. Yang keempat, ancaman, yaitu menganalisis variabel-variabel yang dapat menjadi ancaman yang bisa mengancam usaha dalam memasarkan produk kerajinan tenun ikat. Pembahasan analisis faktor internal usaha kerajinan tenun ikat Dayak, yaitu menganalisis variabel-variabel kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pengrajin dalam pemasaran produk tenun ikat Dayak. Variabel kekuatan usaha kerajinan tenun ikat Dayak adalah: A. Produk memiliki nilai seni dan budaya. Adapun hasil penelitian pada variabel ini adalah nilai bobot sebesar 0,086 dengan ratingnya 3, artinya adalah sebagai produk tenun ikat Dayak yang dihasilkan sebanyak 76,67% memiliki nilai seni dan budaya yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan produk yang dihasilkan memiliki tingkat kehalusan cukup halus. Motif yang dihasilkan dalam satu jenis produk terdiri dari 3 jenis motif, serta bahan baku yang digunakan 50% berasal dari bahan alami dan 50% berasal dari bahan kimia. B.
keragaman motif dengan nilai bobot sebesar 0,075 dengan rating 4. Artinya motif tenun ikat Dayak yang dihasilkan oleh pengrajin di Desa Said Panjang 66,67% sudah beragam. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan lebih dari satu jenis motif untuk setiap produk tenun ikat Dayak seperti sisik langit, cecak, Sarawak, tiang betang, dan batang. Motif-motif yang dihasilkan dapat diselaraskan dengan keinginan dan kebutuhan, serta dapat mengikuti tren mode seperti motif gitar, bunga-bunga, ikan khas, kaligrafi, serta aneka motif kontemporer lainnya. C. Ketentuan produk. Dengan ini nilai bobot sebesar 0,082 dengan rating 5. Artinya adalah ketentuan ketahanan produk yang dihasilkan pengrajin sebesar 70% berada pada kategori awet sekitar kurang lebih 50 tahun. Produksi tenun ikat Dayak merupakan produk yang berbeda dibandingkan produk tenun ikat sejenis, sehingga perlu dilakukan khusus untuk menjaga mutu produk agar tidak mudah rusak serta tahan lama. Variasi harga dan ukuran dengan nilai bobot sebesar 0,087 dan ratingnya 2. Artinya hasil variasi harga dan ukuran yang ada 46,67% masih dikategorikan masih rendah. Hal ini disebabkan ukuran produk maksimum menggunakan zat pewarna yang digunakan berasal dari pewarna kimia dan hanya menghasilkan dua warna, yaitu hitam dan merah kecoklatan. Seterusnya, variabel kelemahan usaha kerajinan tenun ikat Dayak. Yang pertama, keterbatasannya variasi produk dengan nilai bobot sebesar 0,061 dan ratingnya 1. Artinya bahan pokok yang dihasilkan para pengrajin di Desa Said Panjang kurang bervariasi dengan hanya memproduksi rata-rata 3 macam jenis produk seperti buah, gumbu, syal, serta selendang. Yang kedua, penggunaan produk. Hasil penelitian terhadap variabel ini didapatkan nilai bobot sebesar 0,021 dan ratingnya 1. Artinya dalam tingkat penggunaan berbagai macam produk tenun ikat Dayak dikategorikan rendah dikarenakan hanya digunakan oleh masyarakat setempat dalam upacara adat, perkawinan, turunan sungai, busana tarian adat, dan lain sebagainya. C. Waktu penggunaan produk dengan nilai bobot sebesar 0,069 dengan ratingnya 2. Artinya adalah lama pengerjaan untuk berbagai jenis produk tenun ikat Dayak 76,67% rata-rata membutuhkan waktu lama, kurang lebih selama 3 bulan, mulai dari mencelupkan pewarna pada benang katun sampai pada proses penenunan. Lamanya waktu pengerjaan akan menghambat proses produktivitas produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, penetapan harga. Hasil penelitian terhadap variabel ini didapatkan nilai bobot sebesar 0,083 dengan ratingnya 1. Artinya adalah yang ditetapkan hanya berdasarkan pada biaya benang dan zat pewarna serta tidak memperhitungkan biaya yang lainnya. Yang kelima, peranan pengrajin dalam kegiatan promosi didapatkan nilai bobot sebesar 0,046 dengan ratingnya 3. Artinya adalah peranan para pengrajin di Desa Said Panjang sebesar 63,33%. Kategorinya cukup berperan dalam mempromosikan produk tenun ikat Dayak. Yang terakhir, lembaga resmi pemasaran produk dalam jumlah besar. Hasil penelitian terhadap variabel ini didapatkan nilai bobot sebesar 0,080 dengan ratingnya 2. Artinya adalah beberapa lembaga resmi pemasaran dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM sebesar 73,33%. Kategori kurang terlibat dalam
membantu pemasaran produk tenun ikat Dayak dalam jumlah besar. Selanjutnya, analisis faktor eksternal usaha kerajinan tenun ikat Dayak, yaitu menganalisis variabel-variabel peluang dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi oleh pengrajin dalam pemasaran produk kerajinan tenun ikat Dayak. Adapun variabel peluang tersebut adalah: yang pertama, permintaan tenun ikat. Adapun hasil penelitian pada variabel ini adalah nilai bobot sebesar 0,150 dan ratingnya 4. Artinya adalah permintaan tenun ikat Dayak sebesar 59,99% bervariasi atau terkonsentrasi pada sektor sangat bervariasi dan diminati oleh para kolektor-kolektor seni, terutama untuk jenis produk selendang, syal, kumbu, kain, kebat, pasmina, serta taplak meja. Beragamnya jenis produk yang diminati oleh para kolektor seni dikarenakan adanya penciptaan seni yang terkadang dalam setiap produk dan motif yang dihasilkan. Yang kedua, penggolongan harga didapatkan nilai bobot sebesar 0,101 dan ratingnya 2. Artinya adalah adanya penggolongan harga berdasarkan kriteria atau cita rasa seni sebesar 56,65%, tergolong tinggi. Hal ini dapat memberikan keuntungan pada pengrajin untuk dapat menghasilkan produk yang memiliki cita rasa seni yang tinggi dalam proses pembuatannya. Promosi produk melalui media internet didapatkan nilai bobot sebesar 0,099 dan ratingnya 5. Artinya adalah promosi melalui media internet sebesar 99,98% kategori paling efektif dalam menarik konsumen potensial, terutama yang berasal dari luar negeri. Bentuk promosi melalui media internet adalah membuat situs di internet yang menggambarkan secara umum usaha tenun ikat Dayak yang menampilkan produk serta motif yang dihasilkan disertai dengan transaksi jual beli dalam bentuk pemasaran langsung. Adapun variabel ancaman tersebut adalah: yang pertama, kesamaan motif dari pengrajin lain. Variabel ini memiliki nilai bobot sebesar 0,047 dengan ratingnya sebesar 1. Artinya adalah sebesar 56,66% produk yang dihasilkan sama. Hal ini dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh pengrajin dalam usahanya disebabkan adanya motif yang sejenis yang ada di pasaran akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk, apalagi jika harganya yang ditawarkan lebih murah daripada produk asli tenun ikat. Yang kedua, belum adanya merek produk. Hasil penelitian terhadap variabel ini didapatkan nilai bobot sebesar 0,079 dan ratingnya 7. Artinya adalah peran merek dalam setiap produk tenun ikat sebesar 96,66%. Kategori sangat penting berdasarkan fungsinya sebagai daya tarik konsumen. Pembeda dengan produk lain, meningkatkan nilai jual, serta sebagai brand image suatu produk. Dengan tidak adanya merek akan menyulitkan konsumen dalam mengenal produk kerajinan tenun ikat Dayak serta akan memudahkan diklaim sebagai produk asli dari pesaing. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku didapatkan nilai bobot sebesar 0,092 dengan ratingnya 4. Artinya adalah bahan baku yang digunakan untuk berbagai macam produk tenun ikat yang akan dihasilkan sebesar 56,65% atau kategori cukup mahal, sehingga akan berdampak pada biaya produksi tenun ikat Dayak. Hal ini disebabkan sebagai besar bahan baku dapat diperoleh dari alokasi setempat dan tempat lain di luar negeri serta kooperasi JMM. Akan tetapi kebanyakan para pengrajin masih tergantung pada komposisi JMM dalam menyediakan sebuah bahan baku tersebut. Yang keempat, dalam adanya standar harga beli.
Hasil penelitian pada variabel ini memiliki nilai bobot sebesar 0,098 dan ratingnya 2. Artinya adalah dengan tidak adanya standar harga beli untuk sebagai jenis produk, tenun ikat Dayak akan membuat pengrajin mendapatkan harga jual sebesar 99% pada kategori sangat rendah. Pada monopoli harga dan lemahnya posisi nilai tawar-menawar pengrajin khususnya terhadap koperasi JMM menyebabkan kecenderungan penurunan produksi produk pengrajin tenun ikat Dayak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.